Apa ini? Wawancara. Wawancara bentar ya Kak. Iya, Ini wawancara sama. tentang ini pedagang yang di sekitaran BKB. Sudah. Ini belum? Sudah. Oh iya sudah. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa Unsri Indralaya karena ada tugas tentang sosiologi perkotaan. Nah, kami ini disuruh meneliti tentang pedagang kaki lima yang sering berjualan di BKB ini. Nah, sebelumnya nama kakak siapa Kak? Nama kita Rian, guys. Kak Rian. Kak Kak Rian. Rian. Kak Rian lah lama berjualan di sini. Dari aku masih kecil, dari sinilah. Oh, lah di sini. Ya, dari kecil-kecil sampai tamat sekolah sampai sekarang. Asli sini. Asli Bapak Jawa, kalau untuk Kumbring. Bapak Jawa kalau orang tua. Iya. Ya, kami di sini kan nak penelitian, jadi itulah kami nak wawancara kakak dikit bae sih Kak, tidak banyak tidak. Jadi ini untuk alasan kakak berjualan di sini tuh apa Kak? Oh, kalau aku dulu sebelum ini kan SD sama SMP kan aku dulu masih sekolah. Biaya kurang untuk sekolah kan tahun 2016. 2017 SMP itu kan. Jadi aku berinisiatif nyingok wong tua aku kan jualan kan. Jadi aku melok jualan juga dengan usaha aku dewe, yaitu dengan modal dewe. Dengan cara aku jualan kecil-kecilan, alhamdulillah hingga aku bisa buka usaha dewe. Usaha kan. Nah, untuk bisa bangun usaha itu juga susah gampang karena benteng ini sebenarnya tidak boleh jualan kalau oleh usir-usiran Pol PP kan. Aduh, galak ada Pol PP di sini. Iya, galak ada Pol PP. Kalau sekarang kate oleh kita mayar selama sebulan bae cuman. Kalau sudah habis lebaran enggak baca lagi kami jualan. Berarti pas sebelumnya tuh udah kate sistem bayar di sini. Yang Yang pedagang. Oh, dia sebelumnya. pegang. Tapi sekarang enggak kate lagi. Yang sampai yang dikejar-kejar Pol PP itu cak mano? Itu Iya, aman sudah ditangkap Pol PP. Ya, buat apa lagi? Di dia barang gitu. Debus. Debus jadi punya duit kan. Berarti mereka tuh udah kate izin ya Kak kalau ini berjualan di sini tuh lah ditangkap cak itu tuh. Udah kata izin. Sebenarnya kami ada izin dari Pamdam tentara di sini kan. Tentrang kasih ke Kota Madia, jadi Kota Madia yang megangnya sini. Jadi kami tidak baca berjualan. Iya. Kalau sebelum dipegang tentara kemarin bisa jualan di sini. Iya. Kabar-kabar kemarin tuh katanya pas kapan ya 2022 tahun kemarin rasanya pedagang di sini yang galak berjualan di sini tuh direlokasi ke mana? Ke pasar dipindah ke mana ya? Jakabaring katanya. Kemarin ke pasar Jakabaring. Bener enggak itu Kak? Tidak. Waktu itu ada wali kota Ibu Fitri. Suruh ngumpul KTP sama kakak tahun 2019 2018. Dia ngomong kita kumpulin data-data di sini, kita mau renovasi benteng ini supaya jualan-jualan di sini jadi bisa aja gitu. Iya, deh, jangan deh. Jangan. Selama berdagang di sini tuh cak mana Kak? Apa namanya tuh? Apa ya? Mencukupi kehidupan kah itu dari hasil dagang ini? Kalau untuk kemajuan ada, dari kemajuan kan untuk adik-adik sekolah. Itu namanya kita mencari duit ada banyak kayak yang rezeki itu kan. Iya. Berarti BKB ini setiap hari ya Kak ramenya? Kalau dulu, kalau sekarang ya sudah tidak. Masalahnya kan ya yang pertama viral di Instagram tuh di Palembang kan, di Palembang apa tuh lupa yang banyak. Yang pertama pengamen yang jadi masalah di sini nih, yang bikin sepi benteng. Setiap sejam sekali bisa sampai 10 kali pengamen datang. Nah, itu penyebab benteng sepi. Yang kedua penodongan seolah-olah ngamen seolah-olah itu kan. Jadi berkedok ngamen tadi ternyata pet nodong nyopet gitu Kak ya. Iya, jadi disitulah yang bikin warga ngerasa bahwa benteng sudah ada aman. Jadi pedagang juga ya kena penimbasnya karena kalau ada pedagang jualan di sini tidak bakal rame benteng. Boleh dilihat deh kalau kami tidak kate sepi benteng. Sepi benteng. Ada juga yang
mereka beli. Jadi waktu itu kan punya kabit Satpol PP pernah ngomong setiap tahun dipinta 100 juta pedagang nih. Tapi duit, iya. Tapi waktu diusir kan, jadi bisa ngobrol dengan ibu kabitnya. Iya. Dicerita ke saya itu, tapi minta duit dulu, kami belum ada. Duit. Iya. Jadi untuk lebaran bulan ini ada yang danainya 20 juta lebih kan. Iya. Bisa jualan, tapi kami bayar per bulannya sikok gerobak 500.000 sikok gerobak. Aku ada 5 gerobak, jadi harus bayar 2,5 juta. 2,5 juta itu sebulan full, belum lagi yang lainnya. Yang lain itu pasti ada. Yang kita tuh yang minta tuh kan. Yang bisa aman sikok gerobak 10.000 dipinta ke yang sikok itu lagi ada yang jalan muka pintu gerbang situ 5.000 sikok gerobak, dikali ke 5 gerobak 25.000, dikali ke ngajak uang preman 10.000 50.000. Preman. Berarti sehari 75.000 pengeluaran kita, belum lagi per bulannya 2,5 juta. Preman ini apa? Preman ini aja kita tuh sebagai koordinator untuk ngamani kita di sini. Dengan Pol PP itu kan ada. Tapi bukan preman, kita nyebutnya itu sebagai koordinator, ketua dari pedagang, tapi bukan. Ini mantan Satpol PP, tapi Doni sudah awam dengan kita di sini nih. Sudah kenal, sudah tahu. Jadi setiap ada apa-apa kita bisa nyampe ke koordinator tadi itu kan. Ya itu. Kalau ngomong ke Benteng ini belum separuhnya aman. Belum boleh jualan. Dari 2016 kadang jualan, kadang tidak, kadang jualan, kadang tidak. Nah itu kadang aman, kadang tidak itu. Kalau ada Pol PP kami tidak berjualan, kalau kati dia kami jualan. Nah itulah Benteng. Yang tentang pembayaran tempat jualan ini tadi itu memang ada peraturan tertulisnya apa cak mana kak? Kami waktu meeting kami rapat dengan ketua Satpol PP dengan kasatnya. Jadi kami minta izin 1 bulan ini kami bisa berjualan karena kami selama setahun ini sudah rubuh nih tidak baca berjualan. Banyak yang sudah ngerantau ke Singapura, ke Malaysia pedagang di sini. Olehnya kati mata pencarian lagi di sini. Jadi kami inisiatif untuk bulan Lebaran ini karena puncaknya di sini lah. Jadi kami harus bisa ngomong dengan kasatnya. Kami siap ke duit sekian juta, kami harus bisa jualan di sini. Dengan dengan indah itu. Tapi kalau sudah habis Lebaran kami ditangkapi barang nggak bisa balik lagi. Iya. Aku juga sering jalan-jalan ke sini dengan kawan-kawan dan banyak aku ngelihat pedagang, tapi waktu itu tidak kelihatan tuh yang Satpol PP nangkepi pedagang yang jualan. Itu sudah lama. Pol PP yang lama-lama itu sudah kenal kalau orang kita nih, jadi mungkin dia berani nangkep kita lagi kecuali ada Pol PP baru yang belum kenal. Kalau Pol PP lama pasti dia ngomong nih kak keluar dulu kak, dia ngomong ini kan tak lemak. Nah, itu yang sudah kenal dengan kita. Kalau yang belum kenal biasanya sekendak jidat baik angkat ke truk kayak itu kan. Bawa jadi bawa ke kantor. kantor. Terus itu sanksinya selain ditebus dengan duit apa kak? Supaya ini kalau Satpol PP itu kadang Kita barang kita. Iya, kalau ada duit ya kita melok ini dulu, melok apa? Sidang. Pakai duit juga sama baik, sidang juga. Sidang lagi langsung diuang. Kalau gerobak, kalau Istana Balon banyak duitnya. duit galau mainan ya. Iyalah, namanya cek itu duit juga pasti. Iya. Bisa melok sidang kak, tidak bayar situ. Bayar juga. Tapi tidak 1.500, setengahnya situ. Lebih dari situ. Lebih dari. Iya, lebih dari situ bisa. Ya Allah. Minum kakak tahu saja. Kopi ya. Iyalah kak. Ini selain di sini kakak dagang di mana lagi? Cabang aku di Kampung Iwa 2 gerobak, di Benteng 2 gerobak, kemarin di Lambidaru 2 gerobak. Ya cek itu lah, 3 cabang aku ada. 2 gerobak gitu. Ini gitu kak jualan. Iya, 3 yang di sini. Oh 3. 3. Jadi itu bayarnya per gerobak cek itu kak ya tadi? Iya per gerobak 500 dikali ke tadi gerobak aku sebanyak itu. Kalau lebaran kebuka galau karena ada galak rugi kan. Iya. Iya. Bagus juga nih kau buka topi.
lah bayar kan kak. Hah? Lah bayar ujuku untuk jualan di situ ujuku kan. Kalau tidak dibuka galo-galo ya rugi. Aku udah rugi, tapi sebenarnya ini baik, apa namanya, tidak supaya ada nyaman ke bela. Aku pernah jualan selama tahun kemarin, jualan 3 gerobak itu 60 juta seminggu keuntungan aku. Ya bukan, olehnya Benteng ini kan pusat keramaian Palembang, jadi kita lah tahu salahnya jualan nih hari Minggu aman ngomong 10 juta tuh kecil jarinya jualan main ini setiap minggu hari Minggu. Tapi oleh kondisi bentengnya besar ini susah nak cari duit Berarti baru yang 10 juta tadi seminggu. Iya hari ya. Perintis. Benteng itu agak sepi. Ngapo maksud aku tuh. Padahal kan dulu tuh rame cek itu nah. Kalau aku galak main dengan kawan-kawan aku di sini tuh. oh, kata Iya, nanya lagi galak dah. Oke, kalau Ya sudah itu BK yang bisa. Awal dulu ngapa milih jualan di sini tuh apa Bu? Ngapa milih jualan di sini? Soalnya kan ini karena ini tugas jadi harusnya nanya cek itu kan. Rame Bu yang Hah? apa salahnya kita ngubah hidupnya apa, ngubah nasib kan ya, siapa tahu di sini dengan di sini kita ada rezekinya. Memang saingan banyak. izin mereka Bu ya. kami boleh izin wawancara Ibu, udah Bu. Iya Bu. Sebelumnya Memang ini kalau yang tak bisa dijawab Enggak apa-apa. ya enggak apa-apa Bu, enggak usah dijawab Bu, sebisa Ibu jawab. Sebelumnya ini Bu, kami ini dari sosiologi mahasiswa sosiologi Unsri Indralaya Bu. Oh, kirain kami. Di sini kami tuh dikasih tugas Bu untuk itu mata kuliah sosiologi perkotaan. Tentang itu pedagang yang jualan di sini Bu. Iya. kalau bisa dijawab dijawab, ya kan tak bisa dijawab ya macam mana kalau dapat cek nyawabnya. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Ini nah duduk sana sini. Ibu Bu, udah Bu. Siapa? Iya Bu, duduk. Iya Bu. Enggak apa-apa, udah Malu rekam. lah, udah apa sambil tegak. Jadi Pikiran untuk buka jualan di sini tuh apa Bu? Tadi alasannya ya selain mencari rezeki ya untuk ngidupi diri dewe lah. Ngidupi diri dewe, kebenaran ibu nih kan seorang janda. Jadi untuk ngidupi diri dewe. Anak jauh. anak di mana Bu? Anak ya di mana-mana lah, anak aku ada yang di Jawa, ada di Batam. Tuh. Asli orang Palembang Bu? Aslinya orang Palembang. Tapi tadinya kan ibu kan sebelum kerja di sini, jualan di sini kan ibu kan pernah merantau jadi TKI. Di mana Bu? Hah? Di mana itu? Di Johor Baru. Malaysia. 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 Berapa itu? Berapa bulan? Cukup lama sih, dari tahun 99 sampai 2017. Pengalaman di sana Bu. Ya, kamu mungkin belum ada. Mungkin kalian belum ada kan nggak apa-apa. Oh iya kami ya 2003 kami Bu. Ibu tadi dari 99. 99. Yalah, alhamdulillah ada rezeki kan dari hasil dari sana. Kalau nak kerja lagi, kalau di Palembangnya taulah dewek kan cak mano ya. Tamu usia nak muda, penampilan nak menarik, nak tamatan, nak ada uang dalam, nak ada duit. Daripada kayak gitu lebih bagus ibu muka usaha dewek. Tadinya kan ibu kan muka usaha di rumah. Di rumah kan taulah dewek di kampung kan. Semua mau murah. Kata orang Palembang tuh nak besar, nak lemak, nak banyak. Nak murah pula. Kalau sini kan istilahnya tuh kan sini tempatnya pariwisata. Paling-paling yang paling murah lah 5.000 kan itu sudah standar kan. Kalau di kampung yang kayak gini cuma 2.000 apa dapatnya kita, belum lagi listriknya. Jadi intinya ibu muka usaha ini untuk menghidupi diri lah. Sambil nak manjang ke hasil gitulah kan. Tak mungkin yang namanya kita ada duit kan, tak mungkin disimpan kan, lama-lama barang dikeluarkan terus kan. Yang jelas kan kalau ndak ada kemasukan macam mana lah duitnya.
Nah, kalau berkat kita buka ke usaha kayak gini, alhamdulillah walaupun sehari dapat cuma 30.000 kan itu sudah untuk menambahi untuk kita pengeluaran kita lah sehari-hari kayak gitu. Jangan yang ada kita hantam terus, yang jelas tak bisa lah itu kan. Semua tuh nak kita kembangkan. Ini biasa jam-jam rame jam berapa, Bu? Kalau rame itu kalau hari biasa ya tergantung dari pengunjung ya. Kalau hari biasa kayak gini sebelum puasa kemarin banyak budak-budak yang daripada Indralayo macam kamu-kamu nih pengunjung lah, kan sini kan tempat pariwisata kan. Nah, kadang tuh ada ibu-ibu dari Lampung, dari Bangka Belitung, macam-macam lah. Nah, itu rame. Tapi kalau nak raminya hari-hari biasa, Sabtu malam Minggu, Minggu malam Senin. Itu rame. Kadang tuh kita di sini pun bersyukur kali ya kalau ada pengunjung kayak gitu ya, apalagi ada bis itu ya, kayak anak-anak sekolah itulah yang membuat kita di sini rame. Kalaupun anak-anak sekolah yang SD itu kan pasti dia jajan karena dia kan berbekalkan uang dari orang tuanya yang fokus pertama sekali es. Nah, kan Seneng jajan-jajan es-es ya ini kayak gini, apalagi boba-boba nih kan istilahnya masih kan kayak gitu. Kalau untuk itu buka di sini tuh itu bayar atau nyewa, Bu? Kalau kemarin sebelum puasa kita kena bayar cuman buat satu lapak aja 5.000 satu hari. 5.000 itu satu ya ini kita lah. Nah, kalau ibu kan biasanya dari pagi ya jam 9 kadang jam 10 sampai lah malam. Kan kita parkir mobil lah di sini. Nah, kayak gitu. Tapi sekarang karena nak puasa jadi tempat parkiran ini disewakan lah sama kita. Jadi kita kena bayar 300 satu kotak selama 1 bulan. Itu itu ke siapa, Bayarnya ada PT lah yang punya inilah, yang punya kawasan sini kayak gitu. Kita kena bayar. Itu Tapi ada aturannya, Bu, harus bayar. harus bayar. Kita harus kan di sini kan istilah itu kan ada dipantau sama Pol PP kan. Nah, mungkin dia bayar Pol PP biar jangan ganggu kita di sini kayak gitu. Tapi bagi ibu 300 itu kan kita enggak terlalu besar sih. Maksud ini kayak kan kita ngasih satu hari 10.000 aja kayak gitu. Karena kan kalau diikutkan kan dalam satu hari itu kan berapa mobil kalau kita ditempatin di sini. Nah, sementara kita kan di sini dari pagi sampai malam cuma 10.000. Jadi bagi ibu lah ya, bukan ibu kebanyakan duit ya, tapi karena kita kan butuh tempat. Di sisi lain orang kan ini punya, nggak mungkin lah kita mau pinjam aja. Nah, jadi bagi ibu 10.000 itu lumayan, inilah biasa aja lah. Kan kita jual popes 2 biji kayak gini udahlah kayak gitu. Kalau es jeruk 1 10 kayak gitu kan. Dan mungkin kan lebih dari situ rezeki kita kan, kalau rame orang kan lebih dari situ dapatnya. Apalagi sekarang kan mau lebaran nanti kan di sini kan ada pasar malam, itu yang rame nanti. Nah, jadi satu hari itu boleh dapat berapa kita? Nah, kita ikutkan ke situ aja. Kita cuma kasih dia 200 1 bulan loh. Kita ada penghasilan kita lebih dari situ kalau Tuhan membagi. Nah, jadi kita tuh berbagi lah istilahnya itu kan. Itu Satpol PP itu rutin datang, Bu, atau kalau selama bulan puasa nih dia nggak datang. itu biasanya pernah datang, Bu, tapi Nah, biasa kalau hari-hari biasa yang sebelum lebaran dia datang, karena kan ini tempat ini memang nggak boleh dibuat jualan. Nah, dilarang. Digusur. Ya, digusur. Kalau digusur kita keluar di depan portal sana, di dekat parkiran. Nah, di situ pun kita kena bayar 5.000 satu hari. Tapi di situ juga nggak diizinkan, yang di tempat parkir itu diizinkan atau enggak? Diizinkan tapi kita kena bayar lah 5.000. Kayak kan kita parkir kayak gitu aja 5.000. Tapi karena sekarang kan sudah diminta 300, ya udah mau tak mau kita harus masuk ke sini kan. Yalah, sayang lah kita udah kasih duit nggak ditempatin tempat kita. Nah, lagi di sini kan tempatnya dibagi kayak gitu. Kalau itu pelanggannya itu rutin ya, Bu, rame ya atau Kalau pelanggan tuh ya menurut inilah pengunjung lah. Kadang rame lagi dia tengok juga lah macam mana ya.
mungkin dia di sini, kalau di kota ibu mungkin dia sudah macam kayak ibu kan, kadang nggak ingat dengan dia, kadang dia sendiri yang datang di sini karena oh mungkin di sini enak ataupun apalah, kan orang kan macam-macam ya. Kalau penghasilan Bu lebih banyak sebelum puasa atau bulan puasa Bu? Ya yang jelas sebelum puasa lah. Kalau puasa, dari puasa ibu kan bukanya puasa ketiga ya. Pertama nggak buka, kedua nggak buka, yang ketiga itu ya bawa duit cuma 30.000 sampai rumah. Jualan sampai malam Bu atau sampai sore aja? Sampai malam lah. Sampai malam. Ini gerobaknya sendiri kan Bu? Ya kita buat sendiri, kita tempah dengan orang lah, kita rintis sendiri lah. Macam kita bikin sama dia, kita tinggal ambil aja. Ini cuma gerobak aja ya, yang lain enggak, macam blender, yang lain-lain lah kayak gitu. Dia cuma kosong aja, kotak sama ini aja. Belum ditampat, belum di kayak ini, bikin kayak gini, duit lain lagi. Kalau untuk program pemerintah yang misalnya itu buatin itu Bu, gerobak untuk usaha kayak gini ada enggak Bu? Untuk sekarang ini enggak ada lah. Di sini semua beli sendiri, bikin sendiri. Apalagi ayo. Nanggepin dengan kehadirannya pedagang kaki lima ini gimana Bu? Alhamdulillah. Mereka terima ya? Macam biasa lah. Kalau kita kan sesama pedagang PKL-nya kan, istilah tuh kan gotong royong kayak gitu kan, saling tolong menolong. Kalau kayak kita nggak ada es batu ya batu es kan, ya pinjam dulu. Nanti kalau udah dia ada yang lewat kan nanti kan diganti. Ataupun dia mau minta apa-apa ya kita bagilah. Kita pun istilah tuh kayak adik-beradik lah di sini, anggap kayak gitu kan, saling tolong kayak gitu. Kalau kita banyak adik-beradik kan, kalau kita ada kesusahan kan ditolong sama dia orang. Kadang tuh orang yang dekat-dekat di sini yang senang yang cepat nolong kita daripada yang di rumah kayak gitu kan. Kan kalau di rumah kan kita tunggu dulu, kalau di sini kan oh tengok gini langsung ditolong kayak gitu kan. Ada enaknya juga. Berarti udah kenal ya Bu dengan pedagang lain? Ya udah kenal semua lah. Karena kebetulan adikku pun memang udah orang lama di sini, dia pun dagang juga. Adikku jualan juga, tapi dia jualan di sana, di belakang museum. Jualan apa? Dia jualan kayak kopi, kayak rokok, kayak gitu. Itu juga diizinin atau enggak Bu? Dijual di belakang museum? Izin, ada izin ya, Sama diizinkan. itu bayar sewa ya? Kalau dia di situ nggak tahu ya dibayar sewa apa enggak, pasal kan suaminya kan kerja di dalam ini, di museum. Kerja di museum ini kan sebagai OB kayak gitu. Jadi dia diizinkan di situ. Beneran di sini kan adikku pun udah kenal semua dengan orang ya, kita pun di sini pun disamakan lah kayak dia kayak gitu kan. Istilah nggak diganggu kayak gitu kan. Kalau Satpol PP sendiri itu Bu, kalau menggusur itu minta denda atau cuma ngegusur aja? Bilangnya aja keluar ya katanya. Ya udah kita keluar ke situ, jangan membantah. Kalau membantah kan itu kan memang sudah tugas dia. Keluar ya katanya, udah jam segini katanya kayak gitu kan. Biasanya pengusuran Pol PP itu jam 4 kayak gitu kan kalau hari biasa. Jam 4 sore sudah asar lah kayak gitu ya. Itu gerobaknya Ditarik. Kita tarik aja, ini kan ada rodanya, ditarik. Kalau misalnya kita nolak digusur? Iya, kalau kita kenapa nggak boleh gini ya nggak boleh juga lah. Sementara yang lain keluar kita nggak keluar, ya lucu lah kan. Yang jelas kita keluar dulu semua. Nanti kalau dia sudah apel, dia kan ada atasan. Yang jelas kan dia disuruh sama atasannya. Nanti kalau jam 9 dia udah apel, dia kan pulang. Sudah habis waktunya, kita boleh masuk ke dalam sampai ke sana, ke dalam bentengnya itu sana sampai. Tapi untuk sekarang ini kita bebas lah, karena mungkin sudah ada izin juga dari atasan dia kayak gitu. Kita pun nggak tahu lah permainan orang kan. Mungkin dia pun sudah ada kongsi-kong kayak gitu sama antara parkiran sini sama Pol PP kayak gitu. Ini Bu, tadi dengar-dengar katanya kalau misalnya yang gerobaknya ditarik itu terus di sidang itu bayar ya Bu? Kalau kita membangkang ya jelas kita diambil sama Pol PP kan. Nanti ya kalau di sidang ya nggak tahu ya, pasal aku pun nggak pernah. Yang jelas nanti kalau dengar-dengar yang pernah ditangkap nanti ngambil di kantornya. Kita pun nggak tahu kantornya di mana. Itulah kuncinya satu, kita jangan ngelawan.
Itu aja. Kalau kita disuruhnya keluar ya keluar kayak gitu. Ada masanya kita di dalam, dia nggak ngusik. Nanti kan kalau ada atasan dia kan, kalau dia ketangkep sama atasan dia nggak ngehalau kita ke sana, nanti dia juga yang kena kan, kena marah. Jadi kita kena nurut aja lah apa kata orang besar, kita kan orang bawahan. Satu lagi nih pertanyaannya, Ibu kan sebagai apa ya, masyarakat di sini kan Bu, melihat fenomena PKL ini sering ditangkepin sama Satpol PP tanpa solusi yang benar-benar jelas gitu kan. Harapan Ibu apalah Bu dari permasalahan ini? Mungkin solusi apa yang di kepala Ibu tuh Ibu harapkan bisa menyelesaikan permasalahan perizinan mengenai PKL di sini? Ya, kalau soal perizinan tuh ya gimana ya, kita pun nggak bisa ngotot juga ya, yang namanya dia ada atasan, mungkin atasannya yang lebih berkuasa lagi. Pokoknya intinya itu aja, kalau kita nggak mau bermasalah sama dia orang, apa yang dia bilangin secara baik-baik itu kita turutin aja, ya kan. Nah kalau dia bilang keluar ya keluar. Harapan Ibu juga kan kalau boleh kan kita pun bisanya dibebaskan, jadi kita bisa cari makan kan di sini kan. Nah, kalau dia orang kan tinggal tunggu tanggal muda aja kan udah dapat gaji. Kalau kita kan istilahnya di sini ya kepanasan, kehujanan, mencari uang cuman untuk buat nyambung makan, buat hidup besok dan besoknya kayak gitu kan. Ya harapan kita kalau boleh ya jangan diusik lah pedagang kaki lima ini kan. Nah, kalaupun dia mau ngadakan dia punya kerja dia tuh usirlah kita dengan cara baik-baik aja kayak gitu. Ada lagi tidak enak nanya. Kalau sewaktu-waktu dialokasi kemana kayak itu, Ibu setuju tidak? Ya dipindahkan. ya kalau mau diajukan ke lokasi mana ya, kalau lokasi itu memungkinkan ya apa salahnya. Tapi kan di sini kan istilahnya kan tempat pariwisata, di sinilah tempat makan kita kan, sinilah yang ramai. Lagi orang-orang kemana-mana tuh kan Palembang tuh ditujunya ke sini. Di sini kan pusatnya, di sini kan ada museum, ada monumen, ada kalau mau ke ke Ampera pun bisa, ke benteng kota besar kata orang itu ya. Lepas itu kalau kita mau ke Pulau Kemarau pun di sinilah tempatnya. Ini kan pusatnya istilah itu kota ini kan. Jadi dia kalau mau digusur ya digusur kemana kita? Di sinilah tempat orang yang jauh-jauh tuh datangnya ke sini kok. Tapi dengar-dengar berita tahun kemarin kalau tidak salah, aku cari di Google itu ya Bu ya, tidak tahu benar atau tidak. Katanya pedagang kaki lima di sini tuh udah saking banyaknya di sini, mereka tuh di relokasi, kayak itu di lokasi mereka berjualan tuh dipindah ke Jakabaring kayak itu. Itu benar enggak? Kalau dulu memang pasar di sini kan, pasar pusat pasar kita kan di sini semua. Ini aja dulu bukan kayak gini. Enggak, Pak. Bukan kayak gini loh dulu. Di sini tempatnya apa? Di dekat pulau, di dekat yang sana benteng yang ada ikannya itu kan tumpukan pisang-pisang itu kan. Dulu kan ini ya Allah kumuhnya minta ampun loh. Sampai dekat parkiran itu orang jualan semua. Nah, lepas itu kan dibersihkan yalah pindahnya ke Jakabaring sekarang pusatnya. Ya kalau mau dipindahkan lagi mau pindahnya kemana lagi kita? Jakabaring kan pasar. Nah, pasar. Kalau di pasar itu ya tempat ibu-ibu beli sayur sama beli ikan. Kalau di sini kan pariwisata, tempat orang-orang berkunjung kan. Kalau mau dipindahkan ke sana ya dia aja lah yang pindah ke sana, ngapain nyuruh kita? Ada lagi? Mungkin itu baik Bu. Tidak apa-apa, nanti kalau ada lagi tanya. Selagi Ibu bisa jawab, Bu jawab. Makasih Bu. Makasih Semoga- banyak ya. Iya. Semoga jualannya laris. Amin doanya. Amin. Maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Cuma nanya Bu. Perkenalkan dulu ya Bu sebelumnya. Perkenalkan nama saya Nurhaliza Bu dari Universitas Sriwijaya. Kalau Ibu sendiri Bu dengan Ibu siapa? Kalau aku cuma kerja sama ibu. Nama Ibu Bu kalau boleh tahu? Ibu Rini. Ibu Rini. Kalau ini Ibu siapa? Ibu Irna.
Ini Tina. berarti ibu di sini cuma kerja ya bu? Udah lama bu kerja di sini? Baru berapa bulan ya? Asli orang sini. Aslinya. Orang sini lah. Orang sini. Ya. Jadi sini kami mau menanya tentang PKL ya bu. Itu Bu, ini tokonya Ibu punya sendiri. Oh, Iya, yang Ibu yang punyanya punya sendiri toko itu. Oh, iya sih. apa nyewa? Sewa sama punya sendiri. Udah lama ya bu toko ini? Baru juga baru tahunan. Oh baru tahunan ya bu. Karyawan sini ada berapa bu? Cuma ibu berdua ya bu? Oh, ada yang itu tapi sore. Biasanya pelanggannya rame nggak bu setiap hari? Rame kadang sepi. Kadang rame kadang sepi ya bu. Bulan puasa kayak gini Bu. Agak sepi ya kayak. Kurang lah. Agak kurang ya bu. Kalau pedagang kaki lima bu, ya, di sini rame ya bu pedagang kaki lima? Banyak bu. Tapi kalau kami lihat di sini sepi, mungkin nanti sore ya bu? Angkong dia. Oh. Rame kan di sekarang kan soal apa? Iya. Jualan di situ rame situ. Di lingkungan Wisata kan jualan juga di situ ya. Kalau sore? Sore di sini. Iya. Rame jualan balon, jualan makanan banyak. Yang bawa gerobak-gerobak itu. Kalau ibu, pendapat ibu sendiri bu, dengan adanya pedagang kaki lima ini menguntungkan atau mungkin bikin pendapat ibu gimana bu dengan adanya pedagang kaki lima ini? Apa Menurut aku Kan tidak di sini, di sana kan. ya aku maksudnya mungkin mengganggu gak sih? Bu? Mengganggu sekitar sini atau mungkin bikin macet gitu bu? tidak juga. Tidak ya bu? Guys. Ntar ya bu. Kalau kondisi di sekitar sini bu, rame nggak sih bu? Biasanya pengunjung atau turis yang datang? Malam minggu rame, minggu, Oh, Sabtu. rame ya, Bu. Kalau penilaian ibu nah bu, dengan adanya PKL ini biasa aja ya bu? Atau mungkin ada pandangan lain gitu? Ya biasa lah. Biasa benar aja. ya. Orang nyari duit kan? Iya. Kita nak melarang. Pasar 16 kan. Ada di sini-sini. Biasanya di area sini sering macet nggak sih bu? Atau mungkin Iya, teratur kadang aja? juga macet. Kalau Acara misalnya kayak ada partai kemana. ada acara di benteng tuh macet. Ceramah. Kalau hari-hari biasa nggak macet bu? Oh tidak ya? Ini. Kalau mungkin hari Minggu atau malam Minggu nggak macet ya? Rame ya? Iya rame. Tidak macet. Iya. Tentu juga deh sebenarnya. Kalau malam Minggu itu biasanya ada acara apa aja bu di sini? Atau mungkin cuma kumpul-kumpul aja ya bu? Atau mungkin ada acara gitu? Kadang acara ceramah kadang. Oh, ceramah. Konser ya bu? Ini apa? Yang PDI itu? Oh, Partai, acara pilkada ya bu? Iya. Sering gitu di sini. Benteng. Menurut ibu ya bu, alasan pedagang kaki lima banyak berjualan di sini itu karena apa bu? Di sini kan tempat orang apa rame kan? Wisata paling ikan belido sama yang di itu apa? Benteng, Bukan Ampera. yang ada pasar 16 baru yang ada kayak taman Oh, kodok. di dekat itu. Sungai yang baru. Taman kodok ya. 16 sangat. 16. Strategis juga ya bu tempatnya. Tadi gua nak unes itu. Kebanyakan ke Pulau Maro kan nanti. Nyebrang dari sini kan. Menurut ibu ada dampak nggak sih bu dengan adanya PKL ini dengan masyarakat di sini ada dampaknya nggak bu? Enggak ya bu. Kalau untuk tokonya sendiri Bu, kalau ada pedagang kaki lima gimana? Enggak bagus sih. Enggak apa-apa. Merasa bersaing gitu ya. Bersaing ya bu. Ya soalnya mereka kan jual makanan kecil kayak kacangan, kayak kue-kuean kecil-kecil kan belum nasi. Mereka kan kacang-kacangan, minuman, kue-kue kecil yang paling 2.000 pempek. Mereka jual nasi. Ada jual baju-baju juga ya bu? Oh ada di itu pinggir situ banyak baju-baju kalau sore rame situ. Iya rame. Nanti ya bu. Baju, Iya. sosis itu. Pas ngabuburit banyak ya bu. Rame. Kalau dari pemerintah sendiri bu di sini biasanya ada nggak sih bu satpol pp atau ngegusur? Ada ya bu? Sih sering gua deh. Ada ya. Enggak sering budi. Oh, PP di sore sini. kalau yang di situ ya jualan yang Kalau yang di sini Bu, yang di depan-depan ini Iya. tidak di Satpol PP. enggak ada. Enggak, palingan di situ ada. Oh, Daerah situ. Yang jualan Tapi kalau umpama PP lari ada jualan ini. balik lagi gitu. Itu kenapa ya bu? Satpol pp ngegusur bu? Karena mengganggu Mungkin karena ya? mengganggu juga.
ini kan jalan mobil motor kan lintasan, jadi mungkin ganggu jalan itu kan nggak boleh untuk jualan sebenarnya, tapi jualan di situ nah tengah-tengah itu. Jadi banyak yang digusur ya Bu. Kalau digusur itu biasanya di apa dimintai denda atau ditangkap atau gimana Bu? Kalau ditangkap kan gue pakai. ditangkap, Iya. Tapi sekarang nggak pernah ditangkap, cuma diusir-usir baik. Oh iya. Lagi polpet balik. Balik lagi yang jualan. Berarti dari pemerintah sama Satpol PP nggak setuju berarti dengan adanya pedagang kaki lima ya Bu? Tidak juga sih. Soalnya di situ kan nggak boleh jualan. Nanti sore nggak situ nih jualan. Asal tahu aturan tahu pedagang itu kan sama berubah. aturan ya. Gak usah rempet-rempet kayak itu kan pedagang tuh. Berarti diizinin asal teratur ya Bu? Jualan kayak ini nanti. Kayak ini pedagang kan. Iya banyak ya. Biasanya pedagang-pedagang ini itu orang datang kan ya Bu kebanyakan? Iya, banyak kan dari daerah ya. Oh, dari daerah dari dusun. Ayo guys, tanya guys. Ada yang tanya enggak? Ada. Udah atau sudah? Mungkin itu saja Bu. Itu aja Bu pertanyaan dari kami. Mohon maaf ganggu waktunya. Terima kasih ya Bu. Makasih Bu. Banyak Bu. Iya, makasih Bu. Rame. Sudah di save ya.